Hai sahabat jiwa, bertemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Bang Jai kali ini akan membahas tentang bagaimana pengobatan dan pemulihan orang dengan gangguan jiwa atau sering disebut dengan mental disorder atau orang yang mengalami masalah kesehatan mental. Tentu siapapun tidak ingin menderita gangguan jiwa, entah itu serangan cemas ataupun depresi. Apalagi schizophrenia, nggak mungkin mau. Cuma persoalannya kadang-kadang orang tidak bisa menolak itu. Ada satu kondisi, peristiwa, masalah yang dialami sehingga tidak sanggup mengatasinya, sehingga mengganggu tidur, mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan aktivitas sosialnya, sehingga memaksa orang harus minum obat, harus dirawat. Nah, sebenarnya bisa nggak sih orang dengan gangguan jiwa disembuhkan atau dipulihkan? Nah, untuk membahas lebih lanjut, silahkan simak video ini sampai akhir. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, berikan like serta komentarnya ya. Tentu ketika kita bicara tentang masalah kesehatan mental atau mental health, tidak akan lepas dari persoalan bagaimana ketidakmampuan mengontrol perilaku yang awalnya berperilaku benar menjadi tidak benar. Bagaimana orang mengelola emosi atau suasana hatinya sehingga tidak mudah cemas, marah, kecewa, frustasi, takut. Nah, bagaimana orang bisa mengendalikan pikirannya ketika ada situasi yang tidak menyenangkan atau pengalaman buruk atau ingat masa lalunya, tetap pikirannya adalah positif, sikapnya positif. Nah, tentu ketika melihat ini, kita tidak bisa bilang bahwa pengobatan orang-orang dengan gangguan mental atau gangguan jiwa itu cukup dengan obat saja. Memang selalu ada rumor atau pendapat bahwa orang dengan gangguan jiwa itu harus rutin minum obat, tidak boleh putus minum obat. Nah, tapi apakah dengan minum obat rutin akan cukup bisa membantu sembuh dan pulih dari masalah kesehatan mental? Sudah cukup bukti bahwa banyak ODGJ atau orang dengan gangguan mental yang rutin minum obat tapi tetap saja kambuh lagi atau hasil pengobatannya tidak optimal sehingga dirawat lagi. Artinya ada pendekatan lain selain minum obat. Di dalam pengobatan orang dengan gangguan mental atau jiwa, ada pendekatan non-farmakologik atau selain obat. Bisa saja lingkungannya ditata sesuai dengan situasi supaya nyaman dan aman yang sering disebut dengan milieu terapi. Atau bisa jadi ODGJ ini memang mengalami gangguan jiwa, ada masalah atau konflik dengan keluarganya, sehingga perlu pendekatan terapi keluarga. Ya, mau obatnya sebagus apapun, serutin apapun, kalau sumber masalahnya tidak mencoba untuk dimanage, stresornya tidak dikendalikan, tentu tidak akan menghasilkan hasil yang optimal. Sehingga perlu ada upaya bagaimana keluarga juga tahu bahwa selama ini anggota keluarganya menjadi gangguan jiwa atas peran dari keluarganya juga, sehingga perlu ada terapi keluarga. Kemudian bisa jadi konflik itu berasal dari dirinya sendiri karena mengalami pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, sehingga butuh psikoterapi. Bagaimana mengelola pikiran, bagaimana mengelola perasaan, bagaimana mengelola perilakunya. Makanya ada CBT, Cognitive Behavior Therapy, terapi perilaku dan kognitif. Ada juga terapi yang mengontrol emosi, ada rasional emotif terapi. Bagaimana supaya seseorang bisa mengontrol emosinya. Nah,
Tentu ini sangat relate dengan bagaimana orang dengan gangguan jiwa butuh adanya pendekatan non-farmakologik untuk program penyembuhan dan pengobatan serta pemulihan. Ketika orang dengan gangguan mental tidak mengalami itu, ya tidak bisa. Tentu tetap saja perlu adanya pendekatan lain, yaitu psikoterapi. Persoalannya adalah tidak semua orang bisa memberikan psikoterapi atau bagaimana memodifikasi suasana hati, pikiran, dan perilaku. Maka butuh orang atau profesional kesehatan. Jadi selain obat, tentunya membutuhkan perawat spesialis keperawatan jiwa seperti Bang J. Nah, sehingga ketika ada beberapa pertemuan terkait dengan terapi yang akan diberikan, tentu akan mendukung program pengobatan yang diberikan oleh psikiater atau dokter jiwa, sehingga tentunya akan efektif, akan optimal hasil dari pengobatan. Tapi kalau hanya minum obat saja tanpa ada psikoterapi, tentu hasil tidak akan optimal. Sama halnya dengan minum obat tapi sumber stres, ya, padahal sumber stresornya itu kan dari keluarga. Tidak pernah keluarganya dibantu untuk mengatasi problem. Yang penting sudah dapat obat, selesai. Tentu ini tidak akan mendukung ke arah penyembuhan ataupun pemulihan, ya. Jadi bagi keluarga atau siapapun yang belum mengalami masalah kesehatan mental, jika Anda mengalami masalah kesehatan mental, apakah itu anxiety atau kecemasan, apakah itu depresi, apakah itu bipolar, ya, apakah itu schizofren atau apa, maka selain obat, carilah orang yang bisa memberikan psikoterapi supaya ya sembuh dan pulih. Itu saja yang bisa Bang J sampaikan. Semoga manfaat dan jumpa lagi di video-video berikutnya.